Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Suryani, Kepala Sekolah SDN 1 Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Tapi pun, marilah kita bersama-sama bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita hari ini mendapat berkah dari baginda Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan program-program unggulan di SD kami, SDN 1 Sukapura, karena beberapa bulan terakhir ini kami telah mengikuti pelatihan mendalam yang diluncurkan oleh Dikdasmen, dan alhamdulillah ini sudah membuka peluang buat kami untuk banyak berkolaborasi, membuka lagi pengetahuan untuk kita semua. Beberapa program yang ada di sekolah kami, ada program Jumat Sehat, Jumat Ceria, Jumat Takwa, orang tua mengajar, anti sampah plastik, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan program ekstrakurikuler. Tapi yang saya akan presentasikan di sini adalah program Jumat Ceria. Baik, Jumat Ceria adalah penguatan karakter, religius, kesehatan, dan kepedulian lingkungan di SDN 1 Sukapura. Latar belakang masalah, program Jumat Ceria lahir sebagai upaya untuk membuat karakter murid melalui kegiatan rutin yang menyenangkan sekaligus bermakna. Kegiatan pembiasaan yang selama ini berjalan seperti kultum, senam, dan gotong royong belum terkelola secara terstruktur dan belum menjadi budaya sekolah yang konsisten. Selain itu, hasil asesmen menunjukkan bahwa motivasi belajar sebagian murid masih rendah, kedisiplinan, kepedulian lingkungan, dan karakter religius perlu diperkuat. Budaya sekolah membutuhkan kegiatan rutin yang mampu melatih tanggung jawab, kolaborasi, dan kebiasaan hidup sehat. Tujuan program yang pertama, menguatkan karakter religius murid melalui kultum. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesehatan jasmani melalui senam pagi. Kebetulan kami senam hari Jumat bersama, itu kepala sekolah, dewan guru dan staf beserta wali murid, kami punya instruktur sendiri khusus hari Jumat. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan budaya gotong royong dan peduli lingkungan, karena kebetulan kami adalah SD Adiwiyata Nasional dan ini memang sudah kita programkan dari 4 tahun yang lalu. 4, membentuk kebiasaan positif yang konsisten dan menyenangkan. Bapak Ibu, hasil yang diharapkan yaitu murid terbiasa berakhlak baik melalui kultum singkat. Kemudian lagi, kedua, meningkatkan kebugaran dan kesehatan melalui senam rutin. Ketiga, terbentuknya kebiasaan menjaga kebersihan sekolah. Keempat, meningkatkan kerja sama dan gotong royong. 5, murid lebih disiplin, aktif, dan bersemangat. 6, terciptanya budaya sekolah yang religius, sehat, dan positif. Deskripsi kondisi sekolah. Kondisi nyata, kedisiplinan dan motivasi murid masih fluktuatif. Murid cenderung pasif dan masih bergantung pada dawai. Kemudian lagi, pembiasaan kebersihan belum konsisten. Murid sering tergantung pada petugas kebersihan. Nilai religius sudah berjalan baik tetapi belum menjadi budaya yang kuat. Kegiatan pembiasaan belum dikelola sebagai program yang terarah. Deskripsi kondisi sekolah, potensi dan aset sekolah. Lingkungan religius, karena kami berada di lingkungan pondok pesantren.
Budaya gotong royong masyarakat sangat kuat. Kemudian dukungan orang tua dan komunitas sekolah sangat aktif. Guru siap berkolaborasi menjalankan pembiasaan. Tahapan pelaksanaan program, identifikasi masalahnya adalah 1. Karakter religius, kesehatan, dan kepedulian lingkungan murid perlu diperkuat. 2. Pembiasaan belum terstruktur. 3. Diperlukan program rutin yang sederhana tapi berdampak besar ke sekolah dan siswa. Tahapan pelaksanaan program yaitu penggalian data atau discover. 1. Observasi kegiatan pagi murid. Kemudian 2. Wawancara dengan guru, murid, dan orang tua. 3. Ditemukan kebutuhan penguatan disiplin, kebersihan, dan semangat belajar. Tahapan pelaksanaan program yaitu gambaran perubahan atau dream sekolah membayangkan murid datang dengan gembira setiap Jumat, murid terbiasa kultum, senam, dan gotong royong tanpa disuruh, suasana sekolah bersih, sehat, dan religius, guru dan murid berkolaborasi dalam pembiasaan yang positif. Tahapan pelaksanaan program, perancangan program atau desain, komponen kegiatan Jumat Ceria, kultum memperkuat karakter religius. Kultum yang kami laksanakan setiap hari Jumat, Bapak Ibu, kami mengundang khusus Ustadz dari Pondok Pesantren Miftahul Huda 407. Kemudian lagi, senam pagi bersama membangun kesehatan dan kebugaran, khusus hari Jumat sudah saya katakan bahwa kami mengundang instruktur senam. Gotong royong sekolah menumbuhkan peduli lingkungan dan kerjasama, ini dikawal oleh setiap guru dan wali kelasnya masing-masing beserta staf. Monitoring kelas bersih, kelas terbaik mendapat apresiasi, itu dilaksanakan setiap akhir dari semester, dari kenaikan kelas. Tahapan pelaksanaan program. Pelaksanaannya atau deliver, 1. Program dijalankan setiap hari Jumat pagi. Kemudian hari Jumat itu untuk diketahui bahwa sekolah kami, guru, kepala sekolah, siswa, staf, itu semuanya menggunakan baju olahraga karena kita akan senam bersama. Kemudian guru bertugas sesuai jadwal, pembina kultum, instruktur senam, dan pembina kebersihan. Murid terlibat secara aktif, bergiliran menjadi petugas kultum dan ketua kebersihan. Jadi ketua kultum ini misalnya murid itu yang bertugas membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 itu bergantian dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Seperti itu. Berikutnya adalah tahapan pelaksanaan program, refleksi. Hasil refleksi menunjukkan murid lebih berani tampil dan lebih disiplin. Kelas menjadi lebih bersih dan rapi. Suasana sekolah lebih hidup dan menyenangkan. Guru saling bekerja sama lebih baik. Tahapan pelaksanaan program yaitu pengukuran dampak. Indikator keberhasilan 90% murid rutin mengikuti kegiatan ini. Peningkatan kedisiplinan dan kepedulian lingkungan, penguatan karakter religius melalui kultum, kemudian lingkungan sekolah lebih bersih dan lebih sehat. Tahapan pelaksanaan program, perbaikan lanjutan, membuat jadwal petugas kultum mingguan. Itu memang sudah saya katakan bahwa kultum yang 15 menit itu dilaksanakan oleh dibimbing oleh seorang ustadz, tetapi siswa itu ditugaskan setiap kelas 4, kelas 5, kelas 6 per Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi, memimpin teman-temannya agar bisa membaca Al-Kahfi sama-sama. Kemudian menambah variasi gerakan senam, memberikan reward kelas bersih, evaluasi bulanan bersama guru. Berikutnya adalah penutup, kesimpulan. Program Jumat Ceria terbukti meningkatkan disiplin karakter religius, kebersihan, dan kesehatan murid. Kegiatan sederhana namun konsisten ini mampu menghidupkan budaya yang positif.
meningkatkan kebersamaan dan memperkuat identitas sekolah sebagai lingkungan yang religius, bersih, dan menyenangkan. Penutup, rekomendasinya adalah program dilanjutkan secara konsisten setiap minggu, perlu ditambahkan inovasi senam kreativitas murid, kultum tematik, monitoring kelas bersih dibuat lebih terstruktur, keterlibatan orang tua dapat ditingkatkan, misalnya memberikan motivasi pagi atau demo kesehatan. Bapak Ibu, ini adalah salah satu dokumentasi kami rutin menyambut siswa setiap pagi, menyapa siswa. Jadi setiap guru yang menyambut, guru piket atau guru yang sudah ditentukan, kebetulan kalau saya juga hadir lebih cepat, saya selalu bertanya bahwa selamat pagi anak-anak, bangun jam berapa, sholat atau belum, subuh enggak, sarapan tidak, dan seterusnya. Diantar sama ayah apa sama ibu, misalnya seperti itu. Kontak fisik dan tatap mata itu sangat berpengaruh kepada siswa setiap pagi, dan anak-anak akan menemukan orang tua kedua di sekolah untuk membiasakan Bapak Ibu guru terutama, dan saya sebagai kepala sekolah, anak-anak itu dekat kepada kita dan dia bisa menceritakan apapun dengan hal-hal kecil yang kita mulai dari bertanya, selamat pagi, sudah makan belum, sholat tidak, dan seterusnya. Kemudian lagi kita gotong royong itu setiap Jumat, tidak hari Jumat pun memang sebelum kami datang jam 6.30, sebelum senam kami sudah bersih-bersih, kemudian senam. Tapi khusus hari Jumat itu setelah senam, seluruh sekolah, anak-anak semuanya berpencar, ada yang merawat bunga, ada yang merawat biopori, ada yang merawat tanaman, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah anak-anak untuk mendengarkan kultum, ini waktu senam, dan ini adalah Pak Ustadz Agni Muhammad Mustafa dari Miftahul Huda 407 yang rutin setiap datang hari Jumat. Itu Bapak Ibu, terima kasih presentasi saya hari ini. Saya Dewi Suryani menghaturkan banyak terima kasih dan bersyukur dengan adanya pelatihan mendalam, kami kepala sekolah mendapat pengalaman yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.